Oh, sarang lucu. Kota Tua menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan DKI Jakarta. Dirancang dengan gaya Belanda Eropa, membuat kawasan ini ramai dikunjungi wisatawan. Namun, di balik keindahannya, tempat ini juga menjadi saksi bisu atas pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC di tahun 1740. Salah satu bangunan yang menjadi saksi atas pembantaian itu adalah Rumah Akar. Banyak cerita soal Rumah Akar. Ada yang bilang bangunan yang ada di pinggir jalan ini pernah dijadikan sebagai kantor Belanda. Ada juga yang mengatakan ia sempat digunakan sebagai gereja. Namun kini, Rumah Akar yang juga sering dijadikan sebagai spot foto wisatawan berubah fungsi menjadi rumah hantu. Bangunan yang kaya akan sejarah dan misteri itu untuk sementara ini disulap menjadi Gedung Angker Batavia. Tak hanya Rumah Akar yang disulap menjadi rumah hantu, salah satu bangunan yang berada dekat Taman Fathahillah pun berubah menjadi horror house. Berkunjung ke Kota Tua, tak lengkap jika tak mencoba langsung wahana rumah hantu yang ada di sana. Tim On The Spot pun akan mengajak pemirsa menikmati keseruan di dalam rumah hantu Kota Tua. Halo pemirsa, ketemu lagi nih sama aku Rada. Dan sekarang Rada sudah sampai di Horror House. Ho ho ho. Namanya aja udah serem banget ya. Gimana coba di dalamnya? Padahal Rada udah sering banget nih liputan misteri, tapi deg-degan ya terasa sampai sekarang. Cus deh, langsung aja penasaran banget. Let's go masuk, ayo kita masuk. Bukan rumah hantu jika tak membuat jantung berdegup kencang. Rumah hantu yang terdiri dari beberapa ruangan itu beberapa kali membuat saya terkejut dengan kemunculan sosok-sosok yang menakutkan. Aduh, aku takut banget sumpah. Napas dulu ya. Seru banget tapi kayak beneran, woy, aku tahu itu manusia di dalam. Tapi kenapa serem banget? Terus, tapi pemirsa penasaran gak sih sama kisah di balik para talent yang ada di rumah hantu ini? Yuk langsung aja deh kita ngobrol sama hantu-hantunya. Hai pemirsa, kali ini Rada sudah berada di dalam ruang makeup para talent yang berperan menjadi hantu di rumah hantu Kota Tua. Tapi hari ini Rada juga tidak sendirian, melainkan Rada akan berbincang dengan dalang dan juga sosok yang berperan menjadi hantu. Siapa lagi kalau bukan Mas Erwin, apa kabar? Halo, baik Kak. Baik. Saya mau ngobrol aja tegang banget loh sama Mas Erwin. Padahal belum berubah ya? Iya. Belum berubah nih. Mas Erwin, Iya. ini hari ini mau berperan menjadi hantu apa nih? Saya rencananya mau jadi tapi aku sambil makeup nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa Ya, dong. aku rencananya mau jadi Kak. Mas Erwin, udah Ya. berapa lama sih berkecimpung nih di dunia seni untuk talent kan jatuh ini kan seni acting juga dong tentunya Iya. kan? Sebenarnya aku awalnya tuh dari cosplay Kak. Dari 2000, aku mulai masuk ke terjun 2016 di cosplay. Kan terus aku ya awalnya kan emang anime, tapi kok tiba-tiba pas lagi ada beberapa tawaran untuk jadi kayak contohnya kuntilanak, jadi apa tuh jadi zombie atau aku lebih tertarik lagi gitu. Akhirnya aku coba-coba, ternyata emang seru gitu buat aku ya. Ini pakai tisu ya? Tisu Kak. Oh, Tisu. tapi dia nempel ya? Ya ini ada namanya pakai latex.
Oh, tapi berbeda nggak sih makeup untuk berperan menjadi hantu sama makeup pada umumnya tuh? Beda Kak, kalau di cosplay gitu ada makeup karakter, ada kalau misalnya ada makeup cantik, makeup ganteng gitu kan yang di itu. Nah kalau misalnya untuk yang lebih ke tekstur atau apa, kita pakainya ada yang latex atau ada yang pakainya lem fox atau lem putih. Oh, gitu Iya. ya? Tapi nggak masalah ya di wajah kayak perih gitu nggak? Sebenarnya iya, cuman itu tergantung dari tekstur teman-temannya sendiri, dia mau pakai lem fox atau pakai latex. Jadi kadang-kadang emang kalau yang nggak biasa perih Kak. Terus abis itunya merah-merah dia. Terjun dalam seni peran, rupanya juga kerap membuat pria 39 tahun ini ingin ikut melihat sosok-sosok asli dari tokoh-tokoh yang ia perankan. Sebenarnya emang kita emang di training, di casting juga, di training juga. Karena kalau misalnya kan nggak lucu, misalnya kita mau ngagetin dikagetin balik kaget. Saya nggak cocok nih. Tapi pernah nggak ada hal-hal yang mungkin ya, ini hal lucu yang ada di dalam nih saat berperan menjadi hantu atau sebaliknya? Kayak banyak banget kan kisah-kisah yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba hantunya jadi lebih banyak gitu. Maksudnya aku pernah jadi di hire untuk jadi kan. Terus aku lagi make up, ya kan. Yang asli nongol tuh di balik pohon ngeledekin kayak gitu doang gitu. Terus aku lihat, so, aku tegesin gitu, kayak ngeledekin balik lagi begitu. Bukan hanya berperan, Erwin pun dituntut harus lihai dalam merias wajahnya menjadi sosok hantu imajinasinya. Berbeda dengan alat make up biasanya, tim talent Rumah Hantu banyak bermain dalam pewarna makanan untuk menciptakan efek di wajahnya. Oh, ini udah baru berapa persen nih kira-kira make up? Ini baru setengahnya, masih ada setengah lagi Kak. Iya, jadi aku make up standar dulu. Oh, make up standar. Standar dulu maksudnya kayak dibentuk dulu, nanti kalau udah finishing baru kita kasih efek-efeknya. Oh, berarti ada step-stepnya ya? Iya, ada. Yang pertama tuh stepnya apa tuh? Stepnya biasa kan kalau misalnya foundation aku nggak perlu pakai foundation kan, karena emang make up yang ngapain pakai foundation buat aku ya. Setan cantik ya. Iya. Jadi aku biasanya langsung ke ambil untuk kalau misalnya kita bahasanya borok kali ya. Borok apa tuh luka lah gitu, luka yang istilahnya tuh yang lama-lama ngebusuk aku. Boti kali ya. Iya, jadi aku bikin Bopeng ininya tipis dulu. gitu. Ya, aku ambil situnya dulu buat nanti teksturnya, baru aku kasih habis stepnya itu kayak apa namanya? Baru keseluruhan dulu mau aku warnanya apa. Kadang-kadang kalau bisa putih, bisa hitam full atau apa gitu. Jadi kalau misalnya mau kasih, kadang-kadang mau dikasih darah biar agak real juga oke gitu. Darahnya pakai darah bohongan sih ya. Pakai pewarna makanan ya. Pewarna makanan ya. Iya, pewarna makanan ya. Betul. Kalau ini yang hitam apa nih? Yang hitam ini dari Snooze kalau nggak salah ya. Tapi kayak ini buat body paint sih. Biasa kita rata-rata pakai body paint semua. Dari semua bahan-bahan tadi, Erwin berhasil meraciknya dengan apik hingga akhirnya menghasilkan wajah hantu yang menyeramkan. Terakhir, penampilan diselesaikan dengan kain putih yang menutup seluruh badannya. Kengerian Rumah Hantu artinya menunjukkan keberhasilan para talent berperan menjadi sosok yang mereka tiru. Hal inilah yang terlihat dalam ekspresi para pengunjung ketika keluar dari Rumah Hantu. Siva, Kalista, tadi kan habis dari rumah hantu, gimana perasaannya? Takut. Takut. Terus hantu apa yang paling buat takut? Momen apa yang paling takut ke sana? Ketemu soalnya kita lari. Tapi kan tahu yang di dalam itu juga manusia. Aku masih takut aja. Iya, soalnya suaranya gede banget. Kan ngagetin. Iya, ngagetin. Kayak suaranya gitu loh. Iya, nakutin gitu. Sampai gemeter. Hantu apa yang paling bikin takut pas di dalam? Iya. Tadi hujan. Iya, ngejar. Tak hanya Erwin, kami pun berkesempatan untuk mengobrol dengan beberapa talent lain yang berhasil membuat pengunjung Rumah Hantu ketakutan. Ini hari ini berperan menjadi hantu apa kalau boleh tahu nih? Kalau aku the of Kunti. Kalau aku sendiri masih Kunti Junior, Kunti yang baru meninggal. Ini Kunti senior, ini Kunti Iya. junior. Suka duka berperan menjadi hantu. Aduh, kena saya. Kalau pakai aman nih masih Aman napak. ya, Yang masih napak kan. bener. Kalau sukanya karena ini kan entertaining ya, walaupun entertainingnya itu kayak nakutin gitu Iya, kan. Ya, cuman ekspresi yang apa ya, dapat energinya itu lebih kalau pengunjung tuh takut, tapi kalau pengunjung yang nggak takut tuh kayak energi kita
kok nggak takut sih? Kesedot Apa yang jadinya. kurang? Jadi kesedot gitu. Apa yang kurang ya? Emang ada yang pemberani sih Kak, ada. Terus kita menyesuaikan juga level-levelnya. Kayak misalnya pengunjungnya ada anak kecil, ada orang dewasa. Jadi kalau anak kecil paling kita cuma suaranya agak lebih dikecilin atau kayak lebih ke action. Tapi kalau yang dewasa kita all out. Rupanya berperan menjadi hantu juga butuh skill khusus loh pemirsa. Misalnya saja dalam hal suara, seperti yang dua talent ini lakukan. Kak, tadi kan ada tingkatan dan level suara yang berbeda-beda. Itu boleh nggak sih Rada diajarin sama dicontohin gimana? Kalau aku untuk yang anak kecil biasanya sambil jalan gitu atau keluar dari pintu. Sini adek. Itu untuk anak-anak. Kalau untuk yang bukan dewasa sih jatuhnya kayak teenager atau yang remaja. Kayak saya gitu. Iya. Gimana tuh? Kamu mau kemana cantik? Saya ikut ya. Nah itu untuk yang teenager. Kalau yang dewasa agak sedikit brutal. Gimana tuh? Saya nggak suka suara itu. Keren banget, keren itu ada latihannya berarti ya? Iya ada latihannya. Itu suara pernah habis nggak sih? Enggak, lebih pakai karena mungkin aku dulu basicnya mantan penyanyi juga tapi penyanyi dangdut jadi lebih pakai suara perut kalau enggak ya tergantung ini sih ngatur napas aja. Ketika kalian lagi takut-takutin, malah dipukul, ditimpuk, atau malah kayak ngejambak mungkin kan ini. Itu gimana tuh? Memang pernah kena pukul gitu di bagian perut karena kan memang dia lagi jadi kan emang cuma lompat-lompat doang kayak Om Erwin gitu kan dia cuma lompat doang. Mungkin ya itu karena saking takutnya sama ketendang gitu kan. Oke deh, terima kasih banyak infonya. Info-infonya juga sangat menarik dan aku pastinya akan datang terus ke rumah hantu Kota Tua ini. Oke Mbak, kita udah dipanggil ke stage. Oh udah ya? Iya. Oh oke, bye-bye. Terima kasih banyak. Langsung berperan menjadi hantu gitu, permisi. Oke pemirsa, itu dia kisah para talent yang berperan menjadi hantu di rumah hantu Kota Tua. Saksikan terus liputan unik lainnya hanya di On The Spot Trans 7. Rada mau masuk ke dalam lagi. Let's go. Mari Kak. Tapi Mas, bukan yang barusan keluar itu ya? Ah enggak, aku baru mau istirahat ini. Ya udah dipanggil ke dalam, aku baru mau istirahat. Kakaknya tadi ngomong sama siapa?